Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah serta karunia-Nya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewakili kita dari tanggal ke-8. Pada kesempatan ini, pertama saya ucapkan terima kasih dan menghargai tinggi pada Hujan dan Bapak Ibu guru semuanya untuk PPDB tahun 2020 dan 2021. Alhamdulillah ada kenaikan, dan tidak hanya di MA tetapi secara kelembagaan di Thomas semuanya tanggal itu semuanya dari SMK dan MTS MA mengalami kenaikan. Ini satu yang patut kita syukuri. Ini tidak lepas dari kerja keras kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru yang telah mengikuti arahan-arahan dari Pak Direktur, Pak Bambang, dan Pak Guru. Saya paham betul bagaimana beratnya untuk persaingan sekarang, apalagi kemarin ada kekhawatiran dalam hati saya masa lockdown itu gimana cara berangkat. Pengalaman itu pertama kali saya mengalami seperti ini. Bapak Ibu saya kira juga seperti itu. Cara mencari duitnya gimana ya, sama-sama masih mencari tahu. Ya alhamdulillah, khususnya di Thomas ada lembaga mengalami kenaikan. Termasuk juga di SMK 1 juga ada kenaikan yang sangat signifikan, dan beberapa sekolah kita yang di SD khususnya hampir 4 sekolah SD kita memenuhi target sebelum ditutup. Nah ini sebenarnya indikator dari kemajuan Muhammadiyah khususnya di Kota Malang masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini langsung saja bahwa kita akan mengadakan penjaringan kepala aliyah. Kalau di ini kepala sekolah, kepala madrasah. Dalam hati kecil saya jujur saja dan saya ungkapkan pada para sesepuh, para pengurus majelis, sebenarnya Bujen itu masih pantas jadi kepala sekolah di sini. Terus begitu saya buka-buka file gitu, ternyata SK-nya sudah 3 kali, sudah 4 kali, dengan PJS 4 kali. Terus saya ini gimana gitu. Terus akhirnya saya masalah, saya mas yang definitif 3 kali, 4 kali dengan PJS. Akhirnya saya minta pendapat para sesepuh, para pengurus majelis, ya kok sungkan gitu. Tapi siapa tahu nanti Pujian ada job tersendiri yang tetap ikut mengembangkan aliyah ini. Jadi jujur saya itu, kalau mau ke 4 kali definitif kok sungkan. Akhirnya ya saya terpaksa menyampaikan bahwa ada rambu-rambu bagaimana pemilihan kepala madrasah ini supaya ada regenerasi, kesinambungan kaderisasi kita. Ya sehebat-hebatnya orang bahwa kita ini juga harus punya kader, karena lembaga ini umurnya tidak terbatas, sementara manusia itu umurnya terbatas. Kita harus sadar itu, dan saya berpesan pada Bapak Ibu guru semuanya yang nanti punya hak pilih, bahwa tidak ada pemimpin yang paling sempurna. Karena sehebat apapun seorang pemimpin itu, ya namanya pasti ada kelemahan tetap. Walaupun saya secara objektif, jujur saja, aliyah ini walaupun jumlah muridnya stabil dan untuk ukuran kelas kalau IPA IPS itu seharusnya 32 ya Bujen, itu kita masih pada mendekati angka itu. Tetapi secara organisatoris saya akui secara kualitatif bagus,
secara akademis juga bagus. Nah, tapi karena federasi itu satu garisan, ya kita harus lakukan. Sekali lagi, tidak ada pemimpin yang paling sempurna. Jadi ada 1-2 orang yang tidak setuju dengan pemimpin itu hal yang wajar. Dan nanti kalau ada pemimpin yang bisa diterima semua umat, kan saat dunia itu kan bisa satu warna. Dan nyatanya di dunia itu perang ideologi, perang agama itu kan selalu ada. Itu menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin yang mutlak di dunia. Tetapi itu sunatullah. Nah, perbedaan. Yang jelas untuk kita insya Allah selalu solid. Nanti apapun keputusannya menjadi keputusan bersama. Dan sekali lagi yang saya sampaikan Bapak Ibu, kemarin saya menyampaikan rambu-rambu itu yang saya susun ketika menjelang pemilihan kepala SMA 1 Rorodowo. Itu. Dan memang saya cermati betul kenapa harus demikian. Saya akan melihat objektivitas yang ada di sana. Nah, tapi dengan rambu-rambu itu bukan berarti harus mutlak, tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena kondisi di SMA Rorodowo tidak sama dengan yang di sini, tetapi langkah-langkah itu tetap harus kita ikuti. Nah, oleh karena itu, kenapa di Rorodowo dulu saya mengimbau 1 orang bisa memilih dua nama, 2 pilihan, karena antara orang yang memenuhi syarat itu sangat sedikit sekali, sehingga harapannya sebaliknya bisa semakin luas. Jadi peluang untuk memilih yang lain itu semakin luas. Tapi kalau di sini karena problemnya tidak sama dengan SMA 1, misalnya dipakai bahan put, 1 orang 1 suara, tidak biarkan saja. Tetapi langkah-langkah yang syarat-syarat itu tetap harus diikuti. Jadi ada 2 lembar, ya. Yang satu ada ketentuan, yang satu aturan teknis. Yang aturan teknis silakan untuk disikapi. Nah, seperti itu. Dan terakhir, bahwa nanti yang diusulkan karena calon kepala sekolah tidak 5. Karena saya tulis 5 ya. Waktu sana kan saya minta 5. Kan tidak saya cerita kenapa harus saya 5. Nah, kalau di sini cukup 3 saja. Cukup 3 suara terbanyak. Kenapa kok 3? Tidak 2 saja Pak Budi. Ya kalau 2 kok tidak enak nanti. Karena gini ya, bahwa nanti suara misalnya, suara terbanyak yang diusulkan ke majelis untuk dilanjutkan ke dia itu kan masih melalui fit and proper test. Jadi tidak selalu yang suara terbanyak bisa diusulkan, kan itu. Ini bukan ancaman, kan? Ini hasil musyawarah dari majelis nanti. Jadi tidak selalu yang nomor 1 itu harus dilakukan, melihat objektivitasnya, bagaimana wawancara kita dengan ketiga calon itu. Ini saya kira hak prerogatifnya majelis dan PDM untuk menetapkan 1 di antara 3 yang diusulkan. Nah, kenapa kok 3? Ya karena 3 itu kan memilih salah satu, nanti yang 2 yang tidak terpilih ya ada tempat berikutnya. Kan begitu. Nanti kalau cuma dipilih 2, diusulkan yang 1 enggak, yang 1 terpilih. Kan tidak enak kemarin. Di sini jangan sampai ada perasaan saya tidak dipakai. Jangan ada perasaan itu. Di sekolah Muhammadiyah itu semuanya ada kepemimpinan kolegial. Jadi semuanya dapat peran, semuanya dipakai. Ya, secara kelembagaan, karena pemimpin itu harus 1. Ya tentu saja yang memang yang dipilih harus lebih dari 1. Dan sekali lagi, pemimpin itu perannya sangat tinggi. Saya baru merasakan itu setahun yang lalu Pak Basit. Oh ternyata fungsi pemimpin legalitas itu ternyata penting. Ketika saya tahun lalu itu ikut seminar internasional di Brunei, teman-teman itu, khayalan saya Brunei itu negara yang sangat kaya raya, kayak apa? Ternyata begitu setelah stadion general sekitar 200 orang itu 1 aula, kemudian dibagi 10
10 kelas untuk diskusi kelompok sesuai dengan diskusi kelas sesuai dengan bidang ilmu. Ternyata panitia juga hanya 8. Yang bisa mengikuti setiap kelas itu hanya 8. Nah yang 2 kelas itu tidak ada panitia. Tapi cuma diserai piagam, habis presentasi disuruh menyerahkan. Kebetulan di kelas saya itu ada 2 orang profesor dari Jawa Tengah. Semua ya ambil dokter itu. Nah, tapi ketika habis presentasi disuruh menyerahkan ijazah, sertifikat. Pada tidak mau, loh, apa kapasitas saya kok menyerahkan? Padahal itu di kelas. Kalau di kelas sebelah berani karena dia panitia. Ada panitia, jadi panitia banyak peraturan. Terus kemudian ada kelas itu termasuk panitianya itu nunggu di kelas-kelas itu 8 orang. Nah, yang 2 kelas tidak ada dari panitia sama sekali. Cuma diserai bisa diterima. Ternyata seorang profesor yang senior aja biarkan. Oh jangan, kapasitas saya apa di sini? Saya sama dengan Bapak. Jadi mereka tidak mau terima. Gara-gara tidak ada mandat yang diberikan oleh ketua. Jadi itulah pentingnya seorang legalitas. Maka LMA ini lembaga yang formal, yang legal, maka aspek legalitas penting. Sehingga posisi kepala sekolah satu orang ini dia memberi otoritas yang nanti bisa menggerakkan seluruh yang ada di sini, sehingga siapapun yang terpilih ketika nanti sudah ditetapkan, kemudian dia bekerja menunjuk para pembantunya, para wakilnya, para stafnya, guru semua harus mengikuti satu teman. Nah, itu barangkali gambaran ini pengalaman saya, orang-orang yang sudah senior yang baru ternyata gagal legalitas panitia dia tidak berani mengambil keputusan. Nah, saya kira itu dari saya. Mohon nanti panitia untuk melaksanakan pemilihan ini secara objektif, secara runtut. Ya, kalau mengikuti zaman terbaru ada istilah jurdil, tapi di sini tidak jurdil. Saya kira semua jujur, sesuai dengan aturan. Nah, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang Karyono yang telah membina program Mas hari ini. Kita beri semua muridnya di sekolah ini. Nah, saya kira tidak lepas dari tangan bumi beliau sebagai seorang pengayom. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berkembang sesuai harapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiono yang telah memberikan beberapa hal yang pentingnya kita memilih dan bagaimana kita harus melakukan pemilihan dan nanti juga secara umum harus bisa memilih jangan lebih mengurangi. Untuk selanjutnya adalah sambutan sekaligus motivasi dari Pak Kodim pada beliau profesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu sama-sama di majelis, kapaknya itu lintas Paksis di Malang, Paksis di Malang, saya di Batu. Harapannya putuskan siapa kepala sekolah. Sekarang alhamdulillah sudah
Kepalan, Bapak Ibu Wakil Kepala dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Saya menyambut dan meneruskan yang sudah disampaikan oleh Pak Sis dan Pak Budi. Dulu di Jombang itu ada motif. Motif itu kan harus memimpin doa salah satu kita. Memimpin doa di kuburan. Karena harus mengumpulkan orang. Di sebelah Udin itu ada Mbak Haji Hashim Asari Kiai atau Hussein. Tapi bahasa itu tidak tahu. Ya tapi karena nggak punya legalitas. Jadi yayasan nggak mau berdoa terus yang kita berdoa ya kembali ke Udin, diserahkan ke Udin. Mayatnya itu perempuan, tapi karena dasar ilmunya nggak cukup, doanya itu Allahumma firlah, gitu. Bukan Allahumma firlah itu Allahumma firlah, warhamhu, wa'afihi, wa'fu. Padahal mayatnya perempuan, kan seharusnya Allahumma firlah, warhamhu. Terus bahasa disenggol sama jamaahnya. Mestinya dengan loh, sing DSK laku gitu. Jadi sing DSK. Jadi betapa pentingnya kewenangan karena sah secara legal formal. Meskipun ada orang di kantor, kalau nggak punya SK, itu nggak punya kewenangan. Jadi SK itu penting karena itu berikan SK itu begitu ya, mandatkan SK itu kepada orang yang sekiranya dipandang lebih kompeten, ya. Kompeten itu ya sikapnya apa? Terutama pada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, pemimpin itu kalau olah hati, olah jiwanya itu berapa itu nanti yang tampak di permukaan itu kesempat husnul amal nata itu husnul amal. Ini tasawuf yang yang tampak di permukaan, baik tidaknya yang tampak di permukaan itu ditentukan oleh kadar spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau ada lembaga semua itu kembalikan pada jiwa atau hati sang pemimpin. Kalau jiwa dan hatinya itu bagus, insya Allah yang tampak di permukaan husnul amal itu bagus. Mengapa begitu? Wa husnul amal min tafaqquhi fi inzalil fi maqamatil inzal. Jadi karena bagusnya kualitas tadi itu karena kesanggupan seseorang itu menerima kedudukan, berbagai kedudukan yang diberikan oleh Dia yang Maha Kuasa. Jadi juga tidak sembarang orang tidak sampai menerima cahaya ilahi. Orang itu harus dicari. Kata itu Bapak Ibu yang saya hormati, begini, kalau di salah satu instrumen akreditasi di tingkat SLTA,
itu ada satu item itu dalam bentuk pertanyaan. Apakah kepala sekolah berijazah S2? Itu tinggal SLTA ya, SMK, MA, kemudian apa namanya, SMK ya, MA. Itu ada satu item. Kalau tidak bisa menunjukkan, jadi berijazah itu artinya sekolah, kalau kuliah sudah selesai. Kalau sedang menempuh pendidikan, item itu kalau berijazah S1, banyak dosen yang beberapa kali diakreditasi, terutama yang akreditasi terakhir, itu ya nilai wajib. Itu salah satu ya. Karena itu yang penting tadi totalitas itu juga penting. Karena itu juga perlu diperhatikan. Paling misalnya proses nanti yang berijazah itu harus menunjukkan yang sudah dipunya. Itu salah satu item yang penting juga kita perhatikan. Tetapi secara umum saya perhatikan ini luar biasanya begini. Semakin banyak kader itu semakin baik. Tapi dengan syarat memang dipilih dengan musyawarah. Dipilih dengan musyawarah itu dipilih secara demokratis. Bukan atas kemauan ketua majelis, ya, pimpinan majelis, termasuk majelis, bukan atas kemauan saya selaku ketua komite, bukan atas kemauan Pak Bambang selaku direktur, tapi ini kemauan banyak orang yang ada. Sebab nanti kalau mau saya saja saya bisa. Itu pentingnya musyawarah. Kenapa sih orang harus musyawarah? Itu kalau bahasanya demokrasi. Karena setiap orang itu memiliki kelemahan. Nah, kelemahan itu harus ditutup oleh yang lain. Sehingga nanti hasil pilihannya itu menjadi mendekati sempurna. Ya, yang sempurna itu hanya Tuhan. Kalau orang tidak mau bermusyawarah, itu berarti dia mengangkat dirinya sederajat dengan Tuhan. Nah, itu berbahaya. Karena itu di balik musyawarah itu sebenarnya ada nilai-nilai, ada prinsip tauhid di dalam. Orang yang tidak mau musyawarah semaunya sendiri, gitu ya, itu berbahaya. Sebesar apapun lembaganya, kalau orang yang berkuasa tidak mau bermusyawarah, maka lembaga itu, orang itu sama hanya melanggar prinsip Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada prinsip tauhid, ujungnya itu melanggar prinsip tauhid, dan itu sangat berbahaya. Karena itu mari kita bermusyawarah. Kalau memang harus tadi sampaikan Pak Ketua Majelis, one man one vote, boleh saja. Kalau memang itu secara teknis harus seperti itu. Tetapi ini banyak kader menunjukkan kita semua dan terutama Bu Zen itu berhasil. Karena pemimpin itu beda dengan kepala. Ada kepala yang pemimpin, ada kepala yang manajer. Kepala yang pemimpin itu menyiapkan kader, itu. Kepala yang manajer itu hanya ngatur. Jadi Bu Zen ini kepala yang pemimpin, yang leadershipnya punya. Karena itu banyak kader yang disiapkan, dan dengan begitu kita memilihnya menjadi. Kecuali banyak kader, kemudian kader itu tidak dimusyawarahkan siapa yang terbaik, tapi dijawab ikhtiar, bahasa ikhtiar itu nanti ujungnya itu rusak. Dan kami semua tidak mau seperti itu, karena itu susah membesarkan ini, ya. Dulu itu lantainya ini bukan kaki, tekel kecil-kecil yang gitu. Gak ada sekat kayak begitu.
jelek. Dulu hanya sampai lantai 2, itu pun gentengnya juga melihat-lihat. Karena sampai lantai 3 dan kelihatan bentuknya kan lebih megah. Tapi ini perjuangan panjang, bukan simsalabim kemudian ini. Jadi satu blok atas ini dulu semuanya lantai. Yang masih ingatnya profi itu tercari bapak ibu guru itu yang masa ada ini. Ini sekolah pergerakan, bukan sekedar ini formalitas sekolahnya di Muhammadiyah itu tidak, tapi sekolahnya pergerakan. Karena itu setiap ada event apa sifatnya itu butuh finansial, saya selalu dorong harus dikelola dengan cara pergerakan, melibatkan semua orang untuk mensupport apa yang kita inginkan. Saya dengar ini sudah ada sekolah kecil ini korbannya nanti 3 ekor sapi. Ya korban itu sebagian dimakan sendiri. Kalau itu nanti dibungkusi gurunya itu yang agak berat di kemarin ya. Kalau dibagi semua gurunya untuk menikmati. Antri yang banyak ini semua saya yakin ada plus minusnya. Ada yang punya keterampilan di sini, tetapi kurang. Hari misalnya yang canggih di bidang IT ya, Mas Ari. Tapi Mas Ari kan tidak punya NU. Jadi ada kekurangan. Tidak kemudian yang mau kita pilih itu sempurna amat. Tetap ada kekurangan dia. Bukan dia ini yang punya ijazah S2 punya ijazah S2 punya NP. Tapi kan orang yang numpak sepeda dewi gitu. Jadi ada aja kekurangannya. Nanti dia langsung belajar nyetir mobil. Kan semua ini Pak Ari ya. Pak Ari ini lihat ini. Pak ada polisi ke sini itu mau nangkap siapa itu bisa dibelokkan Pak. Nah, Pak Ari ini maaf barusan maaf keluarganya kan tetap ada. Tapi nanti pilih mana yang kekurangannya akan kita Alhamdulillah. Amin ya Allah. nanti saya melamarkan kali. Wah, Pak. Nanti ke Pak. Kekaisaran. Jadi buah itu ini punya, hampir semua punya. Tapi salahnya itu akhirnya punya. Bu Basnah, Pak, Bu Basnah. Pak Sahabat juga. Sahabat terus Bu Basnah juga ada di salahnya. Bu Basnah. Pak Babang ini guru senior. Kalau dengan urusan bangunan dulu ya, saya itu tanya ke Pak Babang. Iya Mas, toiletnya bersih nggak? Monggo Pak dicek. Nah gitu. Jadi saya kalau kesini ke toilet dulu. Nggak masuk ke kantor Uzen kemarin, nggak saya mesti duduknya toilet. Dan dengan itu alhamdulillah sekarang kita menjadi budaya. Dan nanti bisa dilanjutkan ya. Mana benar? Ini Bu Dona, menungnya Bu Dona.
Nah ya budaya ini juga dari segi kompetensi bagus juga. Tapi diem aja. Tapi ada kurangnya juga. Kurangnya itu budaya ini nggak tahu kayak boleh nggak? Boleh, oh, boleh. Oh, ya. Dan salahnya itu menantunya Pak Joko aja. Ya, urusan ini selalu serius. Masih ada waktu, ada kesempatan bagi semua. Kita beri kesempatan nanti yang terbaik kita bom kita pilih. Dipilih saya dari pilih ya. Dipilih oleh Bapak Ibu. Ya, saya kira itu saya tidak bisa banyak-banyak menyampaikan pesan karena Pak Budi juga harus segera bergabung dengan di SMK 1 ya untuk urusan promosi juga ini nanti.